Kebakaran melanda kantor Tera Drone di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 9 Desember 2025 siang. Menurut laporan Kompas.com, kerumunan warga tampak membadati area depan gedung lantai 6 tersebut. Sementara arus lalu lintas di lokasi tersendat akibat banyaknya warga, mobil pemadam, dan ambulans yang berjajar di tepi jalan. Menurut laporan resmi Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, api mulai muncul sekitar pukul 12.40 WIB. Tak lama kemudian, tim damkar tiba di lokasi pada pukul 12.50 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman. Inilah beberapa fakta yang perlu diketahui terkait insiden ini yang dihasil dari artikel Kompas.com. Kebakaran kantor Tera Drone di Kemayoran kembali menjadi sorotan setelah merenggut puluhan nyawa dan memunculkan sejumlah temuan penting di lapangan. Sejumlah fakta terbaru dari pihak kepolisian, saksi hingga pemerintah daerah mengungkap bagaimana kebakaran bisa membesar dan mengapa banyak korban terjebak di dalam gedung. Kebakaran di kantor Tera Drone Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember lalu didahului oleh padamnya listrik mendadak yang disusul teriakan minta tolong dari dalam gedung. Tiba-tiba lampu mati, lalu ramai orang teriak, "Tolong, tolong!" Tutur Andi, 53 tahun, saksi mata di lokasi sebagaimana dikutip Kompas.com Selasa 9 Desember. Tak lama kemudian, asap tebal terlihat mengepul dari dalam bangunan sebelum api membesar dan membuat warga panik. Peristiwa siang hari itu memicu kemacetan panjang karena warga berkerumun dan kendaraan pemadam serta ambulans yang memenuhi Jalan Letjen Suprapto. Berdasarkan data Damkar Jakarta, kebakaran mulai diketahui sekitar pukul 12.40 WIB dengan tim pertama tiba 10 menit kemudian. Sebanyak 28 unit mobil pemadam dan 101 personel dikerahkan untuk menjinakkan api yang baru dinyatakan padam pada pukul 14.32 WIB. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa total 22 orang tewas dalam kebakaran yang melanda gedung PT Tera Drone di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran. Data terakhir menunjukkan 22 korban jiwa terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan, ujar Susatyo dalam keterangannya resmi dikutip Kompas.com Selasa 9 Desember. Ia menambahkan, petugas pemadam kebakaran masih melakukan penataan dan pengamanan peralatan di lokasi kejadian. Proses penyisiran area terdampak juga terus dilakukan untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal. Dilansir dari Kompas.com, Selasa 9 Desember 2025, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa 20 korban meninggal dalam kebakaran kantor PT Tera Drone diduga tewas karena lemas akibat kehabisan oksigen. Dugaan awal ini diperoleh dari hasil identifikasi petugas damkar dan kepolisian di lokasi. Ia menegaskan penyebab pasti kematian masih menunggu pemeriksaan lebih mendalam dari tim Puslap 4 Polri. Terkait penyebabnya akan didalami lebih lanjut oleh tim Puslap 4 setelah seluruh proses evakuasi selesai, ujar Susatyo. Ia menambahkan hasil pemeriksaan awal menunjukkan para korban tidak mengalami luka bakar, melainkan tanda-tanda yang mengarah pada kondisi lemas. PLT Kabid Fiskomfer Puslap 4 Barreskrim Polri Kombes Pol Romulus Tamtelahitu mengungkapkan gedung kantor Tera Drone di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat hanya memiliki satu pintu akses untuk masuk dan keluar, padahal bangunan yang terbakar pada Selasa siang itu terdiri atas 6 lantai. Kalau rekan-rekan lihat sejak siang hingga sore, aksesnya memang hanya satu, yaitu pintu di lantai pertama, ujar Romulus dikutip dari Kompas.com. Pada Selasa malam, kepolisian telah merampungkan olah tempat kejadian perkara tahap awal. 2 tim diturunkan untuk pemeriksaan, yakni tim Subbid Kecelakaan Kebakaran Fiskomfer Puslap 4 Barreskrim Polri serta tim
Kibio Share dari bidang Kibiofor Puslap 4 Barreskrim Polri guna menelusuri penyebab dan dinamika kebakaran secara lebih menyeluruh. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti lemahnya sistem keamanan dan evakuasi usai meninjau lokasi kebakaran di kantor PT Teradron Kemayoran. Ia menegaskan bahwa gedung 6 lantai tersebut tidak memiliki kesiapan standar keselamatan. Kami berharap siapapun yang menjalankan usaha serupa menjadikan aspek keselamatan sebagai prioritas, ujar Pramono. Pramono menambahkan, bangunan sedikit 6 lantai semestinya dilengkapi jalur evakuasi dan peralatan pemadam kebakaran. Namun seluruh perlengkapan itu tidak ditemukan di gedung Teradron. Untuk kasus seperti ini mereka sama sekali tidak mempersiapkannya, dan apa yang terjadi sekarang mencerminkan hal tersebut, tegasnya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra menyampaikan bahwa polisi akan memanggil pemilik gedung serta penanggung jawab PT Teradron untuk dimintai keterangan terkait kebakaran yang terjadi pada Selasa lalu di Cempaka Baru, Kemayoran. Kami akan segera berkomunikasi dan memeriksa pemilik gedung maupun pihak yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan, ujarnya di lokasi kejadian sebagaimana dilaporkan Kompas.com Selasa 9 Desember. Robi menambahkan, langkah ini diambil untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam insiden tersebut. Saat ini penyidik telah memeriksa 4 karyawan serta 2 staf HRD perusahaan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra menyampaikan bahwa hingga Selasa malam penyidik belum menemukan indikasi unsur pidana dalam kebakaran gedung Teradron di Cempaka Baru. Untuk saat ini kami belum melihat adanya unsur pidananya, ujarnya kepada wartawan di lokasi. Meski demikian, Polres Metro Jakarta Pusat tetap melanjutkan penyelidikan mendalam untuk memastikan dugaan kelalaian atau faktor lain yang mungkin berperan. Kata Robi, kami masih mendalami apakah ada unsur pidana termasuk kemungkinan kelalaian dari operator, manajemen, maupun pemilik gedung. Kebakaran yang melanda gedung Teradron di Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember lalu diduga bermula dari baterai yang terbakar di lantai 1. Ada baterai itu yang terbakar karena Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo di lokasi, dikutip dari Kompas.com Selasa 9 Desember. Karyawan sempat mencoba memadamkan api, namun kebakaran kembali menyambar karena area lantai 1 dipenuhi material yang mudah terbakar. Saat kejadian, sejumlah pegawai sedang beristirahat di lantai 2 dan 3. Sementara asap pekat cepat merambat hingga lantai 6 dan membuat situasi semakin kacau. Itulah fakta-fakta tentang kebakaran yang terjadi di Teradron Jakarta Pusat yang dilansir dari artikel Kompas.com. Akan hadir 7 rumah ternyaman yang ada di Minecraft, mulai dari rumah jungle yang sangat luar biasa, apalagi dengan rumah yang ada di mangrove yang satu nih. Inilah rumah panggung ternyaman yang ada di Minecraft di biomanya masing-masing, yang tentunya kalian harus wajib coba ya guys ya. Walaupun tidak ada tutorial lengkapnya, tapi pasti kalian harus pilih sendiri yang mana yang paling nyaman, yang paling menakjubkan lah hasilnya ya. Ditunggu sekali lagi tentang 7 rumah panggung ternyaman di Minecraft.